Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wa la siwa fa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Ia masih menghidupkan kita, masih memberi kepada kita umur, masih memberi kepada kita kesehatan, juga masih beri kepada kita keimanan dan juga kesempatan untuk melakukan amal-amal yang saleh. Hingga sampai saat ini Allah Ta'ala menyampaikan kita pada bulan mulia, yaitu adalah bulan Rajab. Rajab al-Asab, Rajab yang di situ Allah tuangkan banyak sekali maghfirah, pengampunan daripadanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan itulah doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah menggapai bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, juga berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena bulan Rajab adalah bulan al-Ashab, bulan yang banyak maghfirahnya dari Allah, maka dianjurkan ketika bulan Rajab ini kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Yang namanya istighfar itu zikir harian, bukan zikir tahunan. Nabi Muhammad saja yang tak pernah lakukan dosa, beliau berkata, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah 70 kali dalam satu hari. Dalam riwayat lain 100 kali. Beliau tidak pernah berdosa, tapi beliau beristighfar. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Kita tidak mau nanti pas meninggal masih ada dosa nyangkut, Pak. Susah, Pak. Repot. Udah terlambat kita mau minta ampun tuh udah bukan waktunya. Jangan sampai nanti meninggal masih ada 1-2 dosa saja, apalagi banyak. 1 atau 2 dosa saja masih ada pada kita, belum diampuni Allah. Karena kita enggan meminta ampun kepadanya, jangan sampai itu terjadi. Makanya setiap hari istighfarnya diperbanyak, biar apa? Semua dosa itu rontok. Sehingga kapanpun kematian menjemput, kita siap. Itu fungsinya. Siap. Paling menyakitkan pengalaman orang yang akan meninggal dunia sedangkan dia dalam kondisi yang tidak siap, itu paling menyakitkan, Pak. Lebih menyakitkan ketimbang harus pergi keluar kota sedangkan kita belum siap. Tapi mau tidak mau harus berangkat. Sesiapnya pokoknya, ayo berangkat.
kondangan, ikut orang Pak. Belum mandi aku, nunggu kamu mandi, lama. Ini jemaah udah rame nunggu, ayo naik mobil cepet, sadonya. Oh, itu cukup menyakitkan kan? Rasanya malulah pakai baju kayak gini. Mandi belum, muka masih kucel dan lain sebagainya. Tapi mau tidak mau, mau tidak mau harus pergi dan tidak mau harus saat itu perginya. Sebab ikut orang. Itu pengalaman buruk itu. Tapi pengalaman yang paling pahit dan paling mengerikan itu adalah pengalaman orang yang ketika harus mati karena sudah dijemput oleh ajalnya, sedangkan dia belum siap, masih belum mandi. Bukan mandi dari kotoran, tapi mandi dari dosa. Masih ada dosa. Itu menyakitkan. Jangan sampai itu menjadi pengalaman kita. Makanya istighfar setiap hari itu dibaca. Sekali lagi kita tegaskan bahwa istighfar adalah zikir harian. Nabi saja setiap hari 70 sampai 100 kali. Nah, tapi kalau datang bulan Rajab, maka memang momennya, sehingga istighfarnya diperbanyak, ditambah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku dan terimalah taubatku ya Allah. Itu arti dari zikir tadi. Dibaca 70 kali setelah lakukan salat subuh dan 70 kali lagi setelah melakukan salat Isya. Intinya pagi dan petang, 70. Kalau mau lebih bagus lagi, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ana abduka wa anta rabbi wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi ni'matika wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalimatnya. Itu Sayyidul Istighfar itu. Kata Nabi, yang baca Sayyidul Istighfar ini di pagi hari dengan hati yang penuh yakin, maka tidaklah dia meninggal di hari itu atau di siang itu kecuali dia akan ditempatkan di dalam surga. Adapun orang yang membacanya di malam hari dan dia meninggal wafat di malamnya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Itu hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Hadisnya kuat, berarti sahih. Jadi itu namanya Sayyidul Istighfar. Kalau tidak hafal, lihat buku. Tidak punya bukunya, googling. Di Google ada bacaan Sayyidul Istighfar, pemimpinnya salawat yang paling hebat. Pasti ada nongol Pak, tinggal kita baca pagi petang. Kalau yang sudah punya wiridan atau rutinan zikir al-wirdul latif, itu sudah, itu ada di dalam situ. Dan wirdul latif itu memang dianjurkan dibaca di pagi hari dan di petang hari. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi intinya kita ini manusia biasa yang tentu banyak kesalahan. Alhamdulillahnya memang Allah tidak pernah menyuruh kita untuk lakukan hal yang tak mampu kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan pernah membebankan kepada hambanya kecuali hal yang mampu dia lakukan saja. Dan kita tidak mampu untuk menjadi orang yang tak pernah lakukan dosa. Tidak mampu kita. Sehingga tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang isinya perintah agar kita menjadi hamba yang tak pernah melakukan dosa. Tidak ada. Sebab tak ada yang mampu kecuali para rasul, para nabi. Adapun manusia biasa, kata Nabi apa? Banu Adam khata'un.
Anak Adam ini sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi bukan artinya pintu untuk jadi orang baik itu tertutup ya. Karena kita banyak salahnya, tidak. Makanya Nabi lanjut wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang sering bersalah adalah yang sering bertaubat. Jadi intinya kalau ingin jadi hamba terbaik, bukan dengan cara tidak pernah lakukan kesalahan. Karena itu tak mampu kita wujudkan. Nah, jadi caranya banyak-banyak taubat saja. Apa caranya taubat itu? Ya istighfar, minta ampun ke Allah. Ngaku salah, lepaskan segala dosa, dan berjanji kita tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Dan Allah akan cinta kepada kita. Itulah hebatnya kita punya Tuhan. Ketika kita bersalah kepada manusia, orang tersebut marah ke kita, dan saat kita meminta maaf kepadanya, insya Allah marahnya hilang. Namun kalau kita berbuat salah kepada Allah, membangkang perintahnya, bermaksiat, lakukan dosa, saat itu Allah murka, saat itu Allah marah. Tapi saat kita meminta maaf kepadanya, bertobat, beristighfar, menyesal, maka bukan hanya marahnya Allah saja yang hilang, bukan, tapi itu akan berubah menjadi cinta dari Allah. Jadi bukan sekedar Allah tidak marah lagi, tapi Allah berubah menjadi cinta kepada kita. Alhamdulillah. Makanya ayo gapai cinta Allah dengan banyak-banyak bertobat, dengan banyak-banyak beristighfar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan tidaklah Rajab ini berlalu kecuali semua dosa kita Allah ampuni, dan kita sudah menjadikan istighfar itu sebagai zikir harian yang selalu akan kita rutinkan sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sedikit melanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat seputar keimanan. Alhamdulillah, pada perjumpaan yang lalu kita sudah diberitahu oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab ini bahwa hati yang ghafil, hati yang lalai itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, dia tidak akan tersentuh dengan bacaan Al-Quran yang dia baca sendiri atau yang dia dengar. Tidak tersentuh dia. Hatinya tidak bergetar, biasa saja. Hidupnya pun tidak berubah, tetap biasa lakukan maksiat, maksiat tetap jalan. Biasa tinggalkan kewajiban, tetap itu kewajiban dia tinggalkan. Walaupun dia membaca Al-Quran, tidak mempan. Walaupun dia mendengarnya atau mendengarkan tausiah yang isinya penjelasan tentang Al-Quran, tetap tidak bergetar, tidak berubah pola hidupnya. Itu satu. Al-Quran tidak manjur untuknya. Yang kedua, alla yukthira dzikrul maut. Dia tidak suka ingat mati. Paling tidak demen ingat mati. Jauh-jauh. Kata-kata mati itu jangan disebut. Tidak mau dia. Itu tanda orang itu hatinya lalai. Terus yang ketiga, dia tidak suka duduk dengan para ulama. Dia tidak suka duduk dengan orang alim, orang baik, orang ahli ibadah. Tidak mau dia. Tidak senang. Merasa tidak satu frekuensi. Tidak betah, tidak nyaman. Merasa pola pikirnya berbeda. Pokoknya tidak suka. Begitu ya. 3 tanda itu. Tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran yang dia baca, dan tidak mau mengingat mati, dan juga tidak suka duduk dengan orang baik dan para ulama. Itu 3 tanda bahwa orang tersebut sudah memiliki hati yang ghafil, hati yang lalai. Kemudian Al-Imam Al-Haddad melanjutkan, ala annal ardha la takhlu insyaallahu minhum, sedangkan bumi ini insyaallah tidak akan pernah kosong dari mereka.
Jadi beliau katakan kepada kita di sini bahwa bumi ini selalu ada orang alimnya. Bumi ini akan selalu ada orang baiknya. Bumi ini akan selalu ada orang solehnya. Wa in amma fasaduz zaman wa tafahushuhu wa tafahasha zuhurul batili wa ahli. Walaupun dunia ini sudah sangat rusak, sudah sangat banyak kemaksiatannya, sudah berhamburan di mana-mana keharaman, bahkan yang haram lumrah dan yang baik dianggap aneh oleh orang. Walaupun sudah sampai ke fase itu, tetap masih ada orang baik, tetap. Jangan pernah kita beranggapan sudah orang soleh sekarang tidak nampak lagi wujudnya. Jangan kita berprasangka seperti itu. Tidak. Akan selalu ada orang baik di muka bumi ini, walaupun kemaksiatan merajalela. Karena saat itulah tugas kita untuk mencari mereka. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada mereka agar kita masuk dari golongan mereka. Sebab kalau tidak, maka kita akan digeret dan diseret oleh ombak kemaksiatan dan kerusakan. Tidak mampu Pak kita hidup sendiri. Ya, walaupun kita yang sudah belajar ilmu agama, tidak bisa jauh-jauh dari guru tetap. Kalau sudah kita berani menjauh dari guru, sudah kita akan menjadi seperti seekor kambing yang siap disantap oleh serigala dari manapun. Ujung-ujungnya rusak. Kalau jauh dari guru repot. Begitu. Atau kalau kita sudah tidak mau lagi memang mendekati guru, waduh, itu memang artinya sudah termasuk dari orang wafil tadi. Tidak suka duduk dengan para ulama. Wafil sudah hatinya berarti. Nah, jadi subhanallah, walaupun zaman sudah benar-benar rusak, tapi akan tetap ada para penerus dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Maka tugas kita untuk mendekatkan diri kepada mereka, untuk sama-sama berpayung dengan payung yang mereka miliki, untuk sama-sama bernaung dengan naungan yang ada pada mereka. Biar kita ini masuk di zona aman, Pak, bukan zona nyaman ya. Biar kita ini berada di zona aman. Ada sebuah kisah kan, seorang laki-laki ingin masuk ke masjid. Ternyata di depan masjid ada orang ngintip-ngintip dalam masjid. Yang mau masuk tadi tanya, ngapain ngintip-ngintip? Ngapain kamu ngintip-ngintip ke dalam masjid? Mau masuk ke dalam. Akhirnya orang itu bilang apa? Iya, saya mau masuk ke situ tuh. Ada orang sholat. Saya mau ganggu. Astagfirullah, ngapa nak ganggu orang sholat? Saya ini setan. Ini pasti ini kejadiannya di masa yang memang manusia belum sesetan-setan ya. Ya kalau sekarang manusia udah lebih banyak yang parah dari setan. Setan tak perlu lagi jelma. Udah banyak minal jinnati wan nasnya udah rame itu. Jin dari golongan manusia. Jadi intinya setan ternyata itu. Aku nih setan katanya. Nak ganggu orang sholat itu nak. Astagfirullah. Lantas kenapa tak kunjung kamu ganggu itu orang? Akhirnya setan itu ngomong, iya di samping orang sholat tuh ada orang tidur. Orang tidur itu orang alim. Orang yang tidur itu orang alim. Aku takut jadi ngedeketin orang sholat tadi. Bukan karena orang itu sedang sholat, tapi di sampingnya ada orang tidur dan orang itu alim. Kalau aku mendekatinya dan terkena nafasnya, aku akan terbakar. Mutung aku kalau magak ke situ. Makanya aku pikir-pikir nih, deketin tidak. Tapi ingin betul aku mengganggu orang sholat itu. Ini pelajaran buat kita bahwa memang sehebat apapun kita punya amal, sehebat apapun atau sejauh apapun kita sudah belajar, intinya kita tidak boleh menjauhkan diri kita dari orang yang sudah luar biasa ilmunya, luar biasa amalnya, al-faqih al-mutawarri'.
orang yang mengerti agama dan mengamalkannya. Orang yang paham agama dan punya sifat wara'. Sifat wara' itu Pak, artinya orang itu tidak mau menyentuh sesuatu yang masih abu-abu. Yang hitam, jelas hitam, tidak boleh, haram. Yang putih, jelas putih, boleh, halal. Yang abu-abu ada, yang masih remeng-remeng antara boleh dan tidak. Boleh tak, boleh tak, boleh tak. Sudah lanjut baik. Lantakkan ya, bismillah. Oh, ini tidak wara' berarti. Man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram, kata Nabi. Yang terjatuh dalam kesyubhatan, sesuatu yang masih remang-remang hukumnya, berarti dia sudah terjatuh dalam keharaman. Nah, kalau ada ulama model ini, tidak perlu kita dekati Pak. Yang abu-abu masih disenggol, tidak perlu kita dekati. Kenapa? Tidak terkategori sebagai ulama yang menjadi penerus para nabi. Tidak masuk itu. Ilmunya cuma ada di otak, tidak turun di hati. Ilmu itu ditangkap lewat kuping Pak, masuk terus dicerna oleh otak, paham kan? Tidak cukup sampai di situ, harus turun ke hati. Sehingga akan keluar lagi melalui pengamalan sehari-hari. Nah, kalau ada orang alim sudah sampai ke tahapan itu, wah ini baru nih guru, ini baru pegangan hidup. Nah, sebab para sahabat dulu Pak, ketika Nabi Muhammad hidup, tidak pernah mereka itu mau menjauh. Kenapa? Dekat Nabi selamat. Nabi Muhammad tidak ada, para sahabat itulah yang menjadi para penerusnya, sehingga para tabi'in atau para murid-murid sahabat-sahabat Nabi tersebut tidak pernah mau menjauhkan diri dari para sahabatnya Nabi. Kenapa? Sahabat Nabi penerus Nabi. Para sahabat semua meninggal, yang menjadi penerus adalah para tabi'in tadi, murid para sahabat. Sehingga tabi'in atau murid-murid dari para tabi'in tadi tidak pernah mau menjauh dari mereka para gurunya. Sebab apa? Tidak mau celaka. Dekat-dekat guru insya Allah selamat. Jadi begitu. Kalau kita tidak bisa menangkap ilmunya banyak, setidaknya kita masih bersama mereka. Masih berada di pagar yang aman dan nyaman. Masih mendapatkan doa ketika mereka mengangkat tangan. Orang-orang seperti itu pasti mengangkat tangan, tidak doa untuk sendiri Pak. Mereka tidak pernah jadi orang egois. Seperti Nabi, tidak pernah mendoakan diri pribadi saja, umat dilupakan, tidak pernah. Malah justru beliau itu yang sering mendoakan orang banyak, diri beliau sendiri kadang-kadang beliau lupakan. Tuh penerus Nabi. Jadi setidaknya kita ada di hati mereka. Ketika mereka berdoa, kita masuk. Itu sudah keberuntungan yang hebat, luar biasa dekat orang alim itu. Sampai-sampai diriwayatkan ya dalam sebuah kitab bahwasannya ada orang ketika di alam barzakh ditanya, dekat orang alim enggak dekat orang alim, maksiatnya banyak, cak mano ini. Akhirnya ditanya lagi, pernah duduk di kajian orang alim? Tidak pernah juga. Gimana maksiat kamu banyak, tapi duduk di kajian ulama tidak pernah. Terus lagi sampai akhirnya Pak, ujung-ujungnya apa? Ternyata dia ini pernah berjalan di sebuah gang yang baru saja dilalui oleh kudanya orang alim. Orang alim baru lewat pakai kuda. Berlalu orang alim tersebut, kemudian orang ini lewat di gang itu, masuk ke hidungnya debu bekas hentakan telapak kaki si kuda. Akhirnya itu yang jadi penyebab dia dapat syafaat. Hebat betul ternyata ya. Masya Allah. Tapi alim yang mana? Alim yang menjadi penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sembarangan alim. Mau tahu ciri-cirinya? Itu tadi warok atau tidak orangnya. Warok kalau masih remeng-remeng dihantam, sudah cari yang lain. Sesuai sunnah Nabi atau tidak hidupnya. Kalau iya, pegang erat, jangan lepaskan lagi. Hakadha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang akan senantiasa berpegang dengan kebenaran. Selalu akan ada mereka itu, kata Nabi.
La yadhurruhum man nawa'ahum, yang tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang memusuhi mereka. Selalu akan dijaga oleh Allah mereka itu. Hatta ya'tiya amrullah, sampai kiamat tiba. Jadi orang alim dengan tipe yang kita sebut tadi itu akan selalu ada. Tinggal kita mata kita ngawasnya jeli apa tidak. Kalau mata kita tidak jeli, pandangan kita masih pandangan manusiawi, tidak bakal nemu Pak kita Pak. Manusia biasa kalau. Tapi kalau kita memandang dengan pandangan yang lebih berhusnudzon, oh dapat Pak. Ada. Jangankan orang alim yang biasa ya, bukan nabi, Nabi Muhammad saja kalau dilihat dengan pandangan biasa, manusia biasa Nabi Muhammad itu. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab jadi musuh Nabi, kok bisa? Nabi Muhammad yang sudah super istimewa seperti itu, tak ada celah, tak ada kurangnya, tapi masih ada orang yang bisa musuhi. Kok bisa? Kata ulama, karena mereka itu melihat Nabi dengan pandangan manusia biasa. Dilihat Nabi Muhammad masuk keluar pasar, butuh buang hajat, butuh makan, kadang-kadang sakit juga. Itu yang mereka lihat. Kalau diganggu, tidak langsung kontan, pertolongan malaikat datang. Pernah kami mabit pakai kotoran palanya keno, biasa, tidak sakti, tidak hebat. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya melihat Nabi Muhammad orang biasa. Nabi Muhammad ini, wassalam. Nabi Muhammad saja masih biasa di mata mereka. Apalagi hanya sekedar ulama. Jadi lagi-lagi tergantung seperti apa sudut pandang kita. Kalau kita dengan mata yang penuh husnudzon, maka para aulia, para ulama itu bisa kita dapati. Tapi kalau sebaliknya, sampai wafatlah kita tidak bakal nemu. Tidak akan. Sampai-sampai seorang murid saja kalau memandang gurunya dengan pandangan biasa, itu murid tak akan pernah dapat berkah gurunya tadi. Tapi kalau sudah murid memandang gurunya dengan pandangan ta'zim, pandangan yang tidak biasa, maka si murid ini berpotensi besar akan menjadi penerus gurunya di masa yang akan datang nanti. Masya Allah. Intinya Nabi tegaskan di sini kepada kita bahwa orang-orang seperti mereka yang menjadi penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan pernah habis, tak akan pernah hilang dari muka bumi ini sampai kiamat tiba. Tinggal kita punya tugas untuk mencari mereka, untuk agar kita bisa bernaung dengan naungan yang Allah berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Sebab kehidupan ini Pak serem, apalagi untuk kita yang ada di ujung zaman ini. Wah, dahsyat kan? Sesuatu yang haram, berkali-kali kita sampaikan di sini bahwa kita ini berada di zaman yang keharaman itu lumrah dan ketaatan itu dipandang aneh. Keharaman lumrah, orang belanja pakai paylater biasa Pak. Biasa, padahal itu riba haram. Orang kredit motor, kredit mobil pakai leasing, ada ribanya. Biasa Pak zaman ini Pak. Malahan apa? Kalau ngambil kontan wong bingung. Kontan kamu, boleh lah. Ngapa mayoritas kredit galau? Apa boleh? Kalau ada ribanya, jelas riba haram. Nah ini zaman kita ini. Ini zaman kita. Ada orang nikah, tidak ada hiburan apa-apanya. Waduh, nikah sekali. Oi kamu. Kacau ini. Cak mana ceritanya? Dianggap aneh. Padahal hiburan yang melibatkan wanita yang bukan mahram itu, kayak biduan dan lain sebagainya, itu yang haram. Tapi orang pandang, ya seharusnya gitulah, namanya nikahan, momen sekali seumur hidup, senang-senangan dikit ngapo. Kita berada di zaman yang seperti ini sudah. Makanya luar biasa, kalau kita tidak ada pegangan, terseret kita. Rengko, urusannya agama Pak, urusannya akhirat. Urusannya akhirat nanti, kita tidak mau jadi orang susah di akhirat. Kita nih maunya enak terus Pak, enak di dunia, enak di akhirat kan. Makanya kiatnya itu tadi, tinggal kita jalani.
Mudah-mudahan Allah permudah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ma akhbar wa athar katsirah. Ma akhbarin wa atharin katsirah. Tadullu ala anna al-ardha la takhlu fi kulli zamanin an 'isabatin min ahli al-haqq. Mustaqimina ala kitabillahi ta'ala wa sunnah. Ada lagi hadis-hadis lain, kata Al-Imam Al-Haddad, yang memberitahu kepada kita bahwasannya memanglah setiap masa ini akan tetap ada orang-orang baiknya, para aulianya, para ulamanya yang selalu berpegang teguh dan mengajak orang-orang yang bisa diajak untuk juga berpegang teguh bersama mereka terhadap kebenaran. Mustaqimina ala kitabillahi ta'ala, yang selalu hidup dengan keistiqomahan menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairu annahum yaqilluna jiddan fi akhir zaman, tapi memang di akhir zaman mereka jumlahnya sangat sedikit. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, sangat sedikit. Wa qad yastatirun, bahkan kadang-kadang mereka itu ngumpat, tidak menampakkan diri, sembunyi, menutup diri, hatta la ya'rifuhum wa yahtadi ilaihim illa talibus shadiq war raghibil mukhlis, sehingga tidak ada yang bisa mendapati dan menemukan mereka kecuali orang-orang yang memang benar-benar sepenuh hati mencari. War raghibil mukhlis, orang yang punya antusias kuat ingin cari mereka itu. Manu, aku ingin cari guru yang bisa selamatkan aku. Cari terus, baru bisa dapat di akhir zaman. Para salaf mengatakan idza sadaqal muridu wajada asy-syaikha indal bab. Kalau seseorang murid itu sudah benar-benar tulus ingin mencari guru, maka dia akan langsung mendapati gurunya siapa. Seperti para sahabat, para ulama terdahulu juga begitu. Bahkan Sayyiduna Salman Al-Farisi, sahabat Nabi itu, dari muda Pak, dari kecil, umur mungkin 9 atau 10 tahun, mau cari Nabi akhir zaman. Beliau itu tempatnya di Persia, di Irak. Mau mencari kebenaran, luar biasa, dari umur 9 atau 10 tahun. Akhirnya belasan atau puluhan tahun bahkan muter-muter Pak, berguru sama si anu, diuntal ke lagi, dioper ke lagi, pernah ditipu wong, duduk di rumah ibadah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan sampai ceritanya panjang. Kalau diceritakan baca jam 8 baru kelar. Sampai akhirnya baru ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau itu diperbudak Pak, dahsyat dah. Gara-gara ditipu. Karena beliau itu memberanikan diri untuk keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang entah siapa beliau kenal di situ tidak ada. Tapi ingin mencari kebenaran dan ingin mencari orang yang bisa mengajarkan kepadanya akan kebenaran. Nyari-nyari, dapat guru, meninggal, pindah ke guru lain, meninggal lagi, dapat guru lain lagi, meninggal lagi, sampai 3-4 guru. Akhirnya beliau dapat guru terakhir itu bilang ke beliau, aku sepertinya tidak bisa oper kamu kepada guru selain aku lagi sudah. Orang baik, guru besar yang memang dekat dengan Allah, aku tidak tahu siapa lagi. Nah, cuman kalau kamu mau bersedia, pergilah ke tempat yang banyak pohon kormanya. Di sana insya Allah tidak lama lagi kalau aku lihat akan ada Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman Pak, ada katanya. Pergi ke sana, jumpai Nabi akhir zaman, imani ajarannya, jadi kau teman dekatnya. Akhirnya ini Salman Al-Farisi ini di sana udah lama itu. Udah cukup dewasa itu. Udah ninggalkan ibu bapaknya lama sudah, merantau. Bahkan ibu bapaknya udah tahu dia kemana. Minggat. Akhirnya di situ sempat beternak, banyak sapinya, banyak kambingnya. Akhirnya beliau itu mencari kafilah dagang yang ingin ke Hijaz, Makkah, Madinah. Memang Madinah itulah tempat yang banyak pohon korma. Akhirnya sudah dapat kafilah dagang, ikut
kata kafilah dagangnya, ya sudah, berapa kau nak unjuk kami? Aku banyak sapi. Sapi aku nih buat kamu galau katanya. Yang penting kamu antarkan aku ke sana. Akhirnya puluhan sapinya dikasihkan Pak ke kafilah dagang tadi. Ternyata tidak puas sampai di situ, kafilah dagang ini mengkhianati beliau. Apa yang mereka lakukan? Salman Al-Farisi dituduh sebagai hamba sahayanya mereka, sehingga bisa dijual Pak. Dijual akhirnya di pasar. Ya salam. Idak juga diantarkan ke Madinah. Idak. Ditipu sampai segitunya perjuangan beliau itu. Akhirnya dijual di pasar, jadi hamba sahaya. Di pasar akhirnya dibeli orang. Orang ini orang Yahudi. Sudah begawi akhirnya sama Yahudi tadi, tanpa upah, tanpa gaji, karena statusnya hamba sahaya. Akhirnya Yahudi tadi punya kerabatnya orang Madinah. Dibeli oleh kerabatnya tadi sampai ke Madinah. Kerja Pak di kebun kurma. Lama, akhirnya suatu hari di siang-siang hari, Salman Al-Farisi ini lagi di atas pohon kurma, mungkin lagi ngunduh Majikannya dibawa, didekati oleh kerabatnya lagi. Ngobrol mereka berdua. "Oi, kau tahu tak? Ada laki-laki nih datang ke sini sekarang. Disambut oleh ribuan orang Madinah. Kacau dah." Ini Yahudi tidak demen kan? Ada seorang laki-laki namanya Muhammad, ngaku Nabi akhir zaman, masuk ke kota kita hari ini, disambut oleh ribuan masyarakat kita. Kacau, cak mana ceritanya itu? Siapa sih pendatang baru udah bisa kayak itu? Langsung Salman Al-Farisi turun Pak, dengar itu ucapan. Turun dari pohon bertanya, "Apa katamu Nabi akhir zaman? Apa katamu Nabi akhir zaman?" Kata majikannya, "Hush, apa-apaan kau? Ikut obrolan majikanmu. Sana, begawi kau tuh sana." Beliau nangkep sudah, aduh Nabi akhir zaman masuk. Laki-laki ngaku Nabi akhir zaman. Akhirnya besoknya Pak didatangi, dicari. Mana orangnya? Bawa ke rumah beliau. Gurunya dulu pernah pesan, tandanya Nabi akhir zaman itu ada tanda di belakang pundak, di antara kedua pundaknya. Di antara tandanya juga sifatnya Nabi akhir zaman itu tidak mau memakan sedekah. Kalau hadiah beliau terima, beliau makan. Bawa kurma, lihat, wah, alangkah ganteng, wow. Dikelilingi oleh para sahabatnya. Ternyata itu lagi bangun masjid, Pak. Lagi bangun masjid, Masjid Nabawi. Akhirnya didekati, "Wahai Tuan, ini buat Anda dariku, tolong terimakan sedekah." Diterima Nabi. Akhirnya kata Nabi, "Wahai para sahabatku, ayo sini makan." Ada kurma. Dipantau, dilihat Pak dari jauh di teropong. Makan semua para sahabatnya, Nabi tidak sentuh sedikit pun. Oh, benar ini. Akhirnya sudah dibawakan lagi Pak kurma. "Wahai Tuan, ini kurma lagi buat Anda, hadiah." Pergi Salman Al-Farisi dari jauh masih dipantau. Nabi panggil sahabatnya, "Ini ada kurma lagi, yuk kita makan." Makan semua sahabatnya, Nabi ikut makan. Benar ini. Benar. Akhirnya saat itu Nabi Muhammad seakan-akan tahu Pak. Nabi itu pakai selendang. Akhirnya selendangnya ini diturunkan oleh Nabi, sehingga tersingkaplah kulit bagian belakang pundak. Salman Al-Farisi lihat dari jauh, ada tanda. Benar ini Nabi akhir zaman. Didekati Pak, dicium, dipeluk. Beriman kepada Nabi di saat itu. Akhirnya dibeli Nabi, tidak lagi jadi hamba sahaya, jadi pengikut Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Sampai kata Nabi apa? "Salman minna ahlul bait." Salman Al-Farisi ini keluargaku, kata Nabi. Luar biasa. Jadi seperti itulah perjuangan untuk mendapatkan seseorang yang bisa kita pegang dalam hidup. Kalau sudah dapat, jangan lepaskan lagi. Sampai mereka pun tidak mau melepaskan kita, baik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, Allah ampuni kita, Allah angkat derajat kita. Dan Allah jadikan Rajab ini Rajab yang penuh berkah, Sya'ban nanti juga yang penuh berkah, dan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan yang akan kita manfaatkan dengan izin Allah sebaik-baiknya. Kita lakukan macam-macam ibadah karena Allah. Allah terima kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini, kalau ada salah-salah kata maafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wa lakum minkum. Kita tutup dengan doa bersama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.